Universitas Negeri Semarang atau UNES melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM terus mendorong terwujudnya Desa Cokro sebagai desa wisata berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi lokal menjadi fokus utama dalam upaya tersebut. Bertempat di Joglo Latar Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu 29 April 2026. LPPM UNES menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk Sinergi Kolaborasi Penguatan Eco-Culture Tourism melalui pendekatan Pentahelix. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Equity UNES Global Fellow, sekaligus menjadi ajang diseminasi dan evaluasi atas pendampingan yang telah dilakukan selama 2 tahun terakhir di Desa Cokro. Program tersebut didukung melalui skema Equity Debt yang didanai oleh LPDP Indonesia berdasarkan kontrak nomor 4311-DT-03.08-2025 dan nomor T-UN-15487-PR.00.02/2025. Kepala Pusat Pengembangan KKN LPPM UNES, Edi Kurniawan menjelaskan, selama 2 tahun terakhir pihaknya telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan, mulai dari penyiapan destinasi, pengurusan SK Desa Wisata hingga standarisasi layanan. Menurutnya pendampingan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan pariwisata, namun juga menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda Global Sustainable Development Goals atau SDGs. Dalam implementasinya, program ini selaras dengan SDG for Quality Education melalui pendekatan berbasis pengetahuan, serta SDG 11 Sustainable Cities and Communities yang mendorong terwujudnya desa wisata berkelanjutan. Selain itu, pada SDG 60 Peace, Justice and Strong Institution, UNES mendorong tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan melalui fasilitasi penyusunan SK Desa Wisata serta penguatan kelembagaan antara Pokdarwis dan BUMDes. Sedangkan pada SDG 70 Partnerships for the Goals, dikembangkan model Pentahelix yang melibatkan akademisi, pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan media. Model ini diharapkan mampu menciptakan kemitraan strategis dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hari ini adalah FGD diseminasi dari hasil pengabdian yang telah kami lakukan selama 2 tahun di Desa Cokro untuk mengembangkan eco-culture tourism di Desa Cokro. Banyak aktivitas yang telah kita lakukan, tapi kita butuh untuk melakukan diseminasi dan evaluasi. Apakah selama ini yang kita lakukan bersama masyarakat itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Sejauh ini seperti apa? Sejauh ini banyak kegiatan yang kita lakukan, diantaranya adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian penyiapan destinasi, pengurusan SK Desa Wisata, sampai juga ke depan kita akan melakukan standarisasi terkait layanan wisata yang ada di Desa Cokro ini. Harapannya apa nanti? Harapannya ke depan Desa Cokro ini menjadi desa wisata yang maju, berkembang, banyak dikenal oleh masyarakat, dan muaranya dapat mensejahterakan masyarakat. Apresiasi datang dari perwakilan Kementerian Pariwisata RI Oneng Setiaharini. Ia menilai langkah UNES sejalan dengan program prioritas nasional yang telah masuk dalam kebijakan kepariwisataan terbaru. Apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh UNES, ya, Universitas Negeri Semarang, yang tentu saja program ini adalah sejalan dengan program kami di Kementerian Pariwisata dalam rangka pengembangan desa wisata. Dan
desa wisata ini bahkan sudah menjadi prioritas dan itu sudah masuk di dalam undang-undang terbaru kita, ya, undang-undang kepariwisataan. Dan salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana kita berkolaborasi di dalam mengembangkan desa wisata, termasuk juga bersama dengan salah satu stakeholder kita adalah UNES, ya. Senada, Cahyo Nugroho dari Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya keselarasan regulasi. Menurutnya Perda nomor 15 tahun 2025 menjadi payung hukum agar pendampingan kampus dan implementasi di lapangan dapat berjalan selaras. Di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu telah ada Perda nomor 15 tahun 2025 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Nah, di dalamnya itu ada bab tentang penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri dan bab desa wisata. Nah, bagaimana bab-bab yang ada dalam muatan Perda ini bisa selaras dengan program-program dari kampus untuk penggerakan atau pembinaan kepada desa wisata, sehingga antara regulasi, kemudian pendampingan, kemudian aktivitas real itu bisa selaras. Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbud Porapar Klaten, Dwi Murwanti menyebut tantangan ke depan antara lain digital marketing, peningkatan pengalaman wisatawan, serta ketersediaan transportasi publik bagi wisatawan mandiri. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah melalui pemberdayaan TPS 3R untuk mendukung keberlanjutan destinasi. Tetapi satu kurang, kita tidak mempunyai public transport. Nah, public transport ini kan hal yang utama ketika wisatawan ketika berkunjung sendiri tanpa mobil pribadi. Saya mau ke destinasi A, tetapi nanti transportnya pakai apa? Nah, itu yang menjadi PR bersama. Satu hal lagi adalah di dampak lingkungan. Saat ini dengan pengembangan kunjungan wisatawan yang luar biasa, masalah sampah itu yang paling utama. Dengan kunjungan wisatawan yang luar biasa, maka sampah akan lebih banyak yang dihasilkan. Saat ini dimanapun kota kabupaten manapun juga kendala utama adalah sampah. Bagaimana sampah itu terkelola dengan baik di wilayahnya, kemudian residunya baru dibuang ke TPA. Ini yang kita tekankan bahwa desa wisata paling tidak mempunyai TPS 3R. Kepala Desa Cokro Heru Budi Santosa menyambut positif kolaborasi ini. Menurutnya, sinergi dengan UNES dan pemerintah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan asli desa serta mendukung program Wonderful Indonesia. Adanya kerjasama dengan UNES, bimbingan dari Dinas Pariwisata itu pun juga sangat membantu kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepariwisataan di Desa Cokro untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa wisata, yang mana hal-hal itu semua dilakukan satu untuk meningkatkan PAD desa dan tentunya itu nanti akhirnya bisa untuk pengembangan pariwisata yang ada di wilayah Klaten, tentunya itu untuk mendukung program Wonderful Indonesia. Dengan penguatan model pentahelix, Desa Cokro diharapkan mampu bertransformasi menjadi destinasi eco-culture tourism unggulan di Jawa Tengah. Dari Klaten, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan.